Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wanas Channel. Kali ini saya mau tanam tomat. Mumpung musim hujan, saatnya tanam-tanam. Ini saya ada biji tomat yang rencananya akan saya rendam, bukan rendam ya. Maksudnya saya akan menghancurkan satu siung bawang merah yang nantinya cairan yang saya geprek atau yang saya hancurkan di dalam tisu ini akan keluar dan terserap ke tisu. Setelah itu biji dari tomatnya akan saya masukkan ke dalam tisu dan direndam, bukan rendam ya, istilahnya apa namanya ini, dibungkus dengan tisu basah yang terkena cairan bawang. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya bawang merah mengandung ZPT alami ya, zat perangsang tubuh yang dapat meningkatkan pertumbuhan akar pada tanaman, terutama pada masa vegetatif atau ketika pada masa pertumbuhan. Setelah mendiamkannya selama beberapa saat, antara 10 hingga 15 menit, kemudian saatnya masukkan biji-biji tomat itu ke dalam media tanam yang sudah saya siapkan. Tentunya media tanamnya berupa kompos, tanah, dan juga beberapa sekam bakar. Karena media awal ini kalau bisa cari yang lembut ya, maksudnya yang lembut itu yang benar-benar gembur untuk merangsang cepatnya pertumbuhan akar. Setelah meletakkannya di dalam media tanah, kemudian ditutup dengan sedikit saja tanah halus, jangan terlalu dalam, jangan terlalu banyak menutupnya, karena untuk mempercepat proses terubusnya tunas dari biji tomat itu. Kemudian setelah itu disiram, jangan lupa untuk memaksimalkan pertumbuhan atau terubusnya tunas. Kalau bisa disungkup atau ditutup dengan sesuatu yang gelap. Kalau saya menggunakan plastik hitam seperti ini dan menutupnya, beberapa hari kemudian akan mulai terubus. Dalam kasus saya ini 4 hari setelah semai biji-biji dari tomat itu mulai terubus seperti ini. Wow, biji tomat mulai berkecambah, mulai terubus sedikit demi sedikit. Ketika biji-biji tomat ini mulai terubus atau mulai keluar kecambahnya, segera buka penutupnya. Jangan terlalu lama menutup biji-biji yang sudah mulai berkecambah, karena efek dari terlalu lama menutup, nanti dia bisa kutilang alias kurus tinggi langsing. Setelah umur 6 hari, saatnya pindah tanam ke wadah tunggal. Karena saya ingin memisahnya, jadi sejak dini saya mulai memisahkan dengan wadah tunggal. Maksudnya wadah tunggal ini wadah sementara juga ya, media tanam sementara yang saya akan gunakan untuk memisahkan tanaman tomat ini. Biasanya tuh kalau terlalu lama atau menunggu hingga agak besar, nanti agak repot pemisahannya, dia terlalu rapat. Waktu penyemaiannya masalahnya saya terlalu rapat, tidak saya beri jarak, kecuali kalau menggunakan seperti tray, media tanam tray, itu malah lebih baik. Tapi untuk kasus ini ya langsung saja dipindah ke media tunggal atau media sementara. Ada yang saya buat 2 pohon dalam satu wadah, ada juga yang saya buat 1 wadah 1 pohon seperti ini. Hati-hati saat pindah tanam dalam usia seperti ini, karena sangat rentan, sangat mudah sekali dia rusak akarnya, dan juga batangnya juga mudah sekali patah karena masih muda ya. Kalau penanaman dalam jumlah banyak, biasanya pasti salah satu ada yang pertumbuhannya kurang bagus. Jadi hitung-hitung saya pilih-pilih mana pertumbuhan yang bagus, nanti akan saya pindah tanam ke media yang lebih besar lagi. Setelah semuanya dipindah, jangan lupa untuk menyiramnya. Cukup dengan air saja, jangan menggunakan pupuk ya, karena usia masih terlalu muda. Ditakutkan akarnya tidak kuat menerima pupuk ataupun meskipun itu organik. Jadi saya sarankan gunakan air saja. Nanti setelah umur sekitar 2 minggu baru bisa mulai menggunakan pupuk organik.
Oke, updatean 26 Februari 2023. Dari sekian banyak pohon tomat yang saya semai waktu lalu, hanya ini yang bertahan karena cuaca di sini masih hujan lebat sekali ya. Masih sering turun hujan. Hampir tiap hari turun hujan terus hingga matahari kurang pencahayaannya, dan ada beberapa yang sedikit boncel di sini. Pertumbuhannya agak melambat, tapi hari ini saya mau pindah tanam. Yang ini 1 2 3 4 5 dari pohon tomat yang siap pindah tanam akan saya pindah tanam sekarang. Langsung saja kita mari pindah tanam. Untuk pindah media tanam terakhir saya menggunakan ember bekas cat ya. Ada juga apa ini namanya, bakul atau apa itu, anting buat ibu-ibu ke pasar itu buat belanja yang udah tidak terpakai, saya gunakan sebagai media tanam. Saat pindah tanam hati-hati dalam memperlakukan akarnya, jangan sampai terlalu banyak rusak dari akar pohon tomat itu karena berpengaruh ke pertumbuhannya juga. Yang lain juga sama, perlakukan dengan hati-hati saat pindah tanam karena rawan sekali akarnya rusak, terutama saat akarnya sudah memenuhi tempat media tanam yang sementara yang kecil itu. Plastik polybag yang kecil biasanya kalau salah penanganan, tanah dari media tanam polybag plastik itu akan pecah. Dampaknya ya akar dari pohon tomat itu juga ikut putus. Dan untuk usia setelah lebih dari 2 minggu setelah pindah tanam seperti ini, kita bisa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia. Kita bisa memulai pupuk lanjutannya, bisa diberikan secara kocor, bisa juga diberikan secara tugal atau dipendam, atau kalau mau menggunakan secara semprot juga bisa. Terserah kalian bisa menggunakan yang mana saja, atau biasanya sih yang mudah dicari ya, NPK 1616 itu sudah komplit lengkap. Tapi untuk kali ini saya menggunakan organik saja karena saya mau mencoba full organik. Hasil dari tanam tomat full organik itu bagaimana, saya mau membuktikannya di tanaman tomat ini. Topping atas saya berikan kulit telur, cangkang dari kulit telur. Saya punya banyak di rumah karena di depan rumah saya ada warung nasi goreng, jadi saya punya stok setiap hari ada kulit telur. Selain kandungan dari cangkang kulit telur yang banyak sekali mengandung kalsium dan juga unsur hara makro serta mikro lainnya, cangkang kulit telur yang sudah kita pecah seperti ini juga dapat mencegah datangnya hama siput yang dapat merusak tanaman muda. Untuk lebih lengkapnya mengenai manfaat tentang cangkang kulit telur, kalian bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu dengan judul manfaat cangkang telur untuk tanaman. Di situ saya menjelaskan lengkap tentang manfaat dari cangkang telur dan kandungan yang ada di dalam cangkang telur. Pasti kalian mengira biasanya cangkang telur itu kan mengandung kalsium, dan kalsium dibutuhkan ketika fase generatif. Jangan salah, salah satu dari manfaat cangkang telur yaitu mempercepat pertumbuhan sel, dan juga selain itu juga mempercepat keluarnya akar pada tanaman muda. Jadi tidak ada salahnya kita menerapkan atau menaburkan cangkang kulit telur ke tanaman muda yang baru kita tanam. Kemudian selanjutnya saya berikan susulan pupuk organik cair, yaitu POC buatan sendiri. Ini adalah pupuk organik cair dari nasi basi ya, yang saya tambahkan dengan sedikit tauge atau kecambah. Ya, waktu itu saya fermentasi dan sekarang sudah jadi, sekarang bisa langsung diaplikasikan.
Silakan kalau mau lihat videonya ada di video saya sebelumnya. Untuk link pembuatan pupuk organik cair dari nasi basi akan saya letakkan di deskripsi ya. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat videonya. Oke, ini penampakan akhir sementara. Akhir tapi sementara ya, karena masih muda ya, masih pertumbuhannya masih kecil. Dan untuk kedepannya saya akan terus update perkembangan dan pertumbuhan dari pohon tomat ini agar saya tetap bisa berbagi dengan kalian. Semoga ada yang bermanfaat dari video ini, dan jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.